Jadi kita akan bahas tentang spirit, ya, pikiran. Ya, saya nggak ketemu yang bahasa Indonesianya nih. Saya akan coba menjelaskannya dengan sebisa yang saya mampu, gitu ya. Kata-kata yang tepat saya Jadi tiga komponen ini adalah tiga sistem yang mengarahkan hidup kita, gitu ya. Yang pertama itu pikiran, mind, ya, pikiran, spirit, ya, hati atau jiwa kita, dan body. Body itu tubuh kita, fisik kita, jasad kita nih, gitu ya. Ketiga ini kalau digambarkan itu seperti segitiga sama kaki ya. Ya. Artinya apa segitiga sama kaki? Nah, kalau tanya guru matematika tuh, kalau segitiga sama kaki apa artinya? Sama sisi. Segitiga sama sisi. Artinya setiap sisi harus sama. Terhubung semua dan panjangnya harus sama. Intinya maksudnya balance, seimbang, gitu ya. Antara pikiran, jiwa, ya, hati, ya, spirit, kalau di sini tulisannya, dan pikiran, jiwa, dan fisik. tindakan jasad kita, gitu ya. Contoh nih, misalkan kalau pikiran kita, ya, mind, ya, pikiran kita nih itu di dalamnya ada pengetahuan, ada hubungan, gitu ya, ada di sini engagement itu apa sih? Keterikatan ya, keterikatan. Ada resiliensi itu penolakan, resiliensi, ya. Kemudian refleks dari kebiasaan harian, ya. Itu adalah pikiran kita. Nah, di sini kita di dalam pikiran kita sudah belajar kan di beberapa sesi sebelumnya tentang pikiran. Ya, kalau teman-teman masih ingat, lihat lagi video-videonya, boleh buat remind, gitu ya. Karena yang namanya belajar itu memang perlu diulang. Jadi dengan mengulang tuh kita makin paham. Hari ini pahamnya mungkin hanya 2, dengan mengulang lagi kita bisa jadi 4, kita bisa double. Nah, antara pikiran kita nih itu perlu menyelaraskan dengan jiwa, ya, dengan spirit, dengan value, ya. Dengan di sini spirit atau jiwa itu dalamnya ada nilai-nilai, ada moral yang ditanamkan, mungkin dari orang tua, mungkin juga dari agama, gitu ya. Itu adalah value dan moral. Tapi setiap orang mungkin punya value yang berbeda. Contoh misalkan, saya punya kawan dulu, dia itu bisnisman, bisnis lah. Jadi value dia yang paling utama adalah duit, uang nomor 1. Sampai suatu hari dia ada tanda tangan kontrak dengan klien, gitu ya. Dia tanda tangan kontrak dengan klien untuk proyeknya. Tapi di hari itu ibunya masuk rumah sakit, IGD, gawat darurat. Kan itu satu pilihan yang berat. Dia harus datang ke bisnisnya dia demi memenangkan proyeknya, atau dia ke rumah sakit nemenin ibunya yang sekarat, gitu ya. Itu dia mengalami kebimbangan. Akhirnya dia datang, tetap menjalanin proyeknya. Bersamaan dia menandatangani proyeknya, ibunya meninggal. Sejak saat itu value dia yang tadinya uang berubah. Dia begitu sedihnya melihat ibunya meninggal. Dia bilang, buat apa punya uang banyak tapi ibu yang dia cintai, yang dia sayangi sekarang sudah meninggal, tidak ada. Dia nggak sempat melihat ibunya detik-detik terakhir, ibunya sekarat di rumah sakit. Sejak saat itu berubah nilainya. Yang tadinya uang jadi nomor 1, sekarang setelah ibunya meninggal, uang jadi nomor terakhir. Jadi dia lebih mementingkan keluarga sekarang. Jadi value bisa berubah setiap berapa bulan sekali, atau setiap ada momen bisa berubah. Ya, itu memang jiwa kita, ya, ruh kita, hati kita tuh memang dinamis, berubah-berubah. Gitu ya. Iya, bukan masalah salah benar. Ini kita tentang, iya,
Memang setiap kita ini kan dinamis, hidup ini dinamis. Di dunia ini tidak ada yang fix, tidak ada yang fix. Ya. Dari absolut selain Kalau yang tadi, sisanya relatif. kalau yang tadi contoh dia yang milih tanda tangan terus dia itu bukan salah benar, itu kan pilihannya dia. Pilihan. Gitu. Ternyata Dia memilih. dia value-nya yang tadinya dia mau harus cari uang, tapi setelah ada kejadian itu akhirnya value-nya dia beda. Value itu bahasa Indonesia Nilai kehidupan, dan nilai hidupnya dia beda. nilai hidupnya dia. Maksudnya kayak begitu. Gitu. Ngerti apa enggak? Ada kalau nggak ngerti ditanya. Nilai hidup tahu kan jantung, Itu yang pertama spirit itu jiwa, hati, adanya di hati. Ya, Nah tadi salah satunya punya hati itu tadi nilai. di situ tersimpan Aku nilai. kontrak project Disimpan dulu nih, nilai. baru nanti gue ke nyokap gue ke rumah sakit gitu. Jadi jiwanya lebih ke situ. Jantung punya nilai apa nih tentang jiwa hidupnya. apa, hidup, di hidup ini punya Dia nilai value apa? juga tentang apa yang dia prioritaskan. Ya, Nah, betul. prioritas, Iya. Punya nilai apa? yang kedua udah nggak punya. Setiap orang punya, setiap Punya, orang dia punya. punya. Hanya saja setiap orang nggak sama, nggak ada yang sama. Gua yang salah itu. Iya. Gua bakal rajin-rajin ke Dodi nih. Nah, itu udah value itu. Tidak ada yang sama. Jadi value itu mungkin orang bisa ada yang sama, bisa juga pasti beda yang pasti. Dan bisa berubah. Halus apa Pak? Hah? Halus apa Pak? Values, nilai. Values itu nilai. Itu nilai. Nilai moral. Gak mau Con, lu Moral. catat bahasa Inggris Con, nanti di rumah lu terjemahin Con. Moral ya moral kan, bahasa Indonesia juga moral ya. Bahasa Inggris aja. Moral. Lu iseng-iseng lu translate. Iya, sekarang belajar lagi. Jadi di dalam hati kita itu tersimpan nilai-nilai, values ini, ya values. Terus moral itu Ada adab Etika. dari etika. attitude. Kita punya misalkan sama orang Sopan tua santun. harus respect, harus hormat sama orang tua, harus nolong orang tua. Iya, itu juga value. Gitu. Kalau di sini doang, tapi kalau sendiri habis kita. Kepala Betul. siman, kepala siman harus hormat tuh. Kepala siman tuh. Cara Con. Nah, Kagetin. di dalam hati ini juga ada sense of purpose. Jadi tujuan hidupnya, tujuan hidup itu tersimpan di hati. Kita punya nggak tujuan hidup? Jadi nanti teman-teman juga boleh cek kembali ke diri kita sendiri. Apa sih tujuan hidup kita ini? Tuhan sudah melahirkan kita di bumi ini, gitu ya. Tujuannya kita apa sih? Nah, itu tanyakan ke diri sendiri. Karena di dalam diri kita nih, di hati kita nih ada aku yang sejati. Ya, jadi tubuh kita nih kalau di bahasa Jawa ya atau Sunda ya ada sedulur papat. Pernah dengar nggak? Iya, sebelum bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya? itu sebelum papat. Kalau di Bali ada kandapat. Kandapat. Kanda itu kan saudara. Papat sama. Jadi itu ajaran leluhur ya di Indonesia. Jadi kita punya saudara 4 nih di tubuh kita nih. Ada 4 saudara kita. Ada akunya ada 4. Nanti kapan kita bahas. Gitu ya. Tapi aku yang paling sejati itu adanya di hati. Karena dia selalu menyuarakan kebenaran. Ya, bukan pembenaran ya. Beda loh. Kebenaran dan pembenaran beda. Jadi Benar. antara rasa dan rasio. Rasio Ya, kan rasio logik kan. Logik kan dari kebenaran. Bahasanya pikiran tuh nanti rasio. Iya. Tapi kalau bahasanya hati itu rasa. Gitu. Kalau merasa oh ini benar gak? Yang gue lakukan benar gak sih gitu ya. Nah itu tanya ke aku sejatinya. Kalau yang dia bilang oh ini benar, tapi bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran itu lain lagi. Gitu. Membenar-benarkan Itu membenarkan yang dia mencari dari alasan. pola Ya. pikirannya dia. Ya. Ya bisa jadi ego. Jadi dia mencari alasan untuk membenarkan aksinya. Selalu perbuatan kita benar kok ini begini kan kita harus benar, itu pembenaran namanya. Kita selalu mencari pembenaran gitu. Bagus itu. Iya. Contoh gini, Setuju. paling gampang kasih contoh ya. Misalkan
saya kepingin minggu depan pengen bikin nasi uduk misalkan. Udah tuh ditulis, saya pengen bikin nasi uduk minggu depan gitu. Ya kan? Itu kan ada suara hati tuh, keinginan. Tapi pas jatuh waktunya minggu depan, udahlah minggu depan masih ada lagi kan, masih ada minggu depannya lagi gitu. Ya kan? Nah itu pembenaran kan? Ada hati yang membisiki, ya kan? Dalam minggu depan aja, nggak apa-apa, kan gitu. Nah itu pembenaran. Jadi membenarkan aksinya dia, yang padahal dia sudah janji, aku udah ditulis misalkan aku mau bikin nasi kebuli minggu depan, gitu. Ya. Nah itu tanda tuh, artinya ada yang tidak selaras dalam hatinya. Ya. Kalau hatinya tidak selaras, makanya nanti tindakannya juga nggak selaras. Bodinya nih nggak support nih, ya kan? Jadi si bodinya ini ngajakin lagi, jalan nanti aja. Setuju nih body ini. Kenapa? Karena dari pikiran ini di sini juga mempengaruhi, ya. Mainnya mempengaruhi. Gitu. Ada yang salah nih dalam diri gue. Ada yang salah tapi apa ya? Iya, Akunya mau nongol tapi nggak jadi gitu. Kayak gitu. Dulu main blogger, main blogspot. Jadi emang hati pikiran itu selalu ngobrol. Ya, selalu ngobrol. Hati dan pikiran tuh ngobrol. Nah, body ini, jasad fisik kita, dia sebagai eksekutor saja. Hanya saja eksekutor kita ini punya memori juga. Contoh nih, misalkan orang yang biasa rebahan, gitu ya, dia malas gerak, gitu ya. Begitu nulis minggu depan gue pengen olahraga, pengen langsung pagi. Iya, sama, saya juga masih ada kayak gitu-gitu. Saya akuin gitu. Bagus, Menunda-nunda tuh karena itu. Menunda-nunda Gak dari apa-apa, Jangan kan tadi kita sadar yang penting. Yang penting kita sadar. Menunda-nunda. Kita sadar, kita akuin gitu. Itu kunci. Berani mengakui aja itu udah suatu Bagus. kemajuan Kejujuran gitu. untuk diri kita. Itu poin. Jujur ya. Gitu. Jujur nomor satu. Ya, Jujur itu sama contoh. diri kita sendiri. Itu contoh. Contohnya di tubuh kita nih masih males-malesan bergerak gitu. Kenapa? Kita masih punya program yang lama. Kita sudah install di sini. Ya, program baru kita nih kita tulis di depan gua mau rajin olahraga. tapi body kita masih Masih modnya mod yang lama. Ini Masih pengakuan. enggak. kayak komputer Pentium 2 Pentium 2 Paksain install punya RAM Pentium 2 pengen pakai Windows 10. ini nggak cocok banget ya. Gitu. Udah beli nih Windows 10-nya gitu ya, udah beli lisensinya, mau diinstal gitu. Tapi bodinya nggak support gitu. Paham nggak? Ya, kayak Android nih, handphone baru gitu, mau upgrade, tapi handphonenya masih handphone 2015. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini makanya itu tadi digambarkan di sini perlunya seimbang, ya, segitiga Pikiran. sama sisi, gitu. Dan saling terhubung. Jadi apa aja tadi Pikiran, jiwa, mind, sama jiwa, fisik. ya, atau hati, sama dan fisik. fisik, tindakan. Body ini tindakan, Perilaku, aksinya kita, gitu ya. Ya. Nah, di body itu juga di situ ada tulisannya tuh, ya. Ada positive emotion disposition. Ya. Jadi ada emosi yang positif dulu di dalam tubuh kita nih. Mungkin di yang lama masih ada yang negatifnya. Mungkinan gitu. Jadi program-program yang lama masih tersimpan di tubuh kita ini. Gitu. Ya. Jadi nanti ada caranya agar semuanya ini bisa selaras gitu ya. Kalau di bawahnya situ kan ada misalkan dengan diet atau exercise, ya, itu caranya. Salah satu caranya tidur cukup gitu ya. Itu contoh-contoh agar body kita itu inline, sejalan, selaras gitu. Ya. Stress management ya.
understanding